Idul Fitri momentumku untuk bersilaturahmi. Ketika aku masih bersekolah di SD dan di SMP dulu, guru-guruku semua muslim. Maka setiap Idul Fitri aku bersama teman-temanku memprioritaskan untuk bersilaturahmi kepada mereka. Kalau ada yang tidak kami kunjungi karena rumahnya jauh dan tidak sempat, yang pasti kami kunjungi ialah para kepala sekolah. Tidak semua murid melakukan seperti kami, namun kami merasa para guru menempati posisi yang harus kami hormati sesudah orang tua. Guru yang bertugas mendidik memiliki andil besar dalam pembentukan karakter setiap anak, di samping menanamkan ilmu. Sekalipun tidak dapat menggantikan peran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Dengan para guru pula, setiap anak paling banyak berrelasi, bertatap muka, berkomunikasi dan bergaul di samping dan sesudah orang tua. Bahkan bisa jadi anak-anak di kota-kota besar lebih banyak bertemu dengan para guru dan temannya daripada para orang tuanya. Misalnya mereka yang di asrama atau yang di kos-kosan akan lebih dan sangat jarang bertemu dengan orang tua, lebih banyak bertemu dengan guru mereka. Pendek kata, bagi saya pribadi, guru menempati urutan pertama yang harus kami kunjungi saat Idul Fitri. Yang kedua barulah tetangga. Mereka pun tidak membeda-bedakan dan mempermasalahkan soal agamaku dan bersedia menerimanya dengan gembira. Aku sangat berkesan dengan Bapak Kepala Sekolah SMP ku yang tampak riang gembira manakala kami datang. Beliau sering mengatakan siapa teman-temanku yang sudah datang dan kapan, sehingga seakan diabsen kehadiran kami. Ini pertanda kehadiran kami sungguh diharapkan. Kiranya hubungan akrab dan harmonis, sekalipun harus tetap menaruh hormat ketika di luar dan formal di sekolah, merupakan suatu hal yang ideal, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi antara guru dengan murid bisa saling dimaafkan. Hanya sayang bahwa momen seperti itu tidak dimanfaatkan oleh semua temanku, dan hanya sebagian kecil saja yang meluangkan kesempatan yang berharga itu. Ada kalanya aku tidak bersedia diajak teman-temanku bersilaturahmi, dan dengan sendirinya aku mengajak hanya bapakku saja, sehingga bapakku pun banyak dikenal oleh guru-guruku. Selain itu, siapapun akan mudah mengenal bahwa ia adalah bapakku, karena di antara anak-anaknya akulah yang paling mirip wajahnya dengan bapakku. Aku sangat bangga dengan bapakku karena beliau bisa bersikap supel dan tidak kaku untuk berbicara dengan para guruku. Memang yang ideal hubungan antara para guru dengan para orang tua murid saling mengenal. Kebiasaanku bersilaturahmi saat Idul Fitri kepada para guru, terutama kepala sekolah, tidak berhenti setelah aku tamat.
Namun tetap terus sampai pada saat aku di seminari menengah dan di seminari tinggi, dan bahkan sampai aku menjadi seorang imam atau romo. Memang kesempatan itu tidak selalu dapat kumanfaatkan karena tidak libur atau malah pas tugas pelayanan hari Minggu. Juga bisa jadi karena jauh. Dengan demikian, Bapak Kepala Sekolah tahu akan cita-citaku, di mana aku berada dan tugasku melayani umat. Pernah aku merasa sangat terharu ketika Bapak Kepala Sekolah itu mengatakan kepadaku, sudah begitu banyak anak yang telah saya didik, tetapi saya tidak tahu mereka semua itu telah menjadi apa dan di mana. Kecuali beberapa anak yang masih tinggal di dekat-dekat sini, dekat rumahnya maksudnya. Yang masih ingat saya, yang paling sering datang ke sini, ke rumah Pak Kepala Sekolah itu, ya hanya sampean dan Bono. Bono ialah teman sekampungku yang berada di atasku 4 tahun, sehingga kami tidak saling bertemu. Bono juga seorang Katolik dan juga seorang imam kongregasi SJY. Aku menjadi terharu karena guru yang kepala sekolah itu, selama kepala sekolah, karena beliau memiliki modal sekolah swasta yang didirikannya, sesungguhnya seorang kiai yang saleh, namun tetap setia mengunjungi sampai di usia senjanya adalah kami berdua yang notabene adalah imam atau pastor. Dia di usia senjanya, kehadiran kami tampaknya menghibur dan menguatkan hati beliau. Aku pun menjadi tempat pencurahan isi hatinya. Beliau ceritakan tentang dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan tentang sekolahan yang didirikannya dan dibinanya. Aku pun menceritakan tentang pendidikanku, di mana, kapan, bagaimana, sejauh beliau ingin mengetahuinya. Kepada Romo Bono pun kukira demikian juga. Kini para guru sudah banyak yang meninggal. Bapak sekolah, kepala sekolahku pun sudah tiada. Namun ada 2 nama murid yang paling diingat di benaknya, yang dibawanya ke alam baka. Adakah para murid zaman sekarang bersedia menghormati para gurunya? Menghormati gurunya, menyayangi temannya adalah tanda kita murid budiman, kata sebuah lagu. Momen hari raya Idul Fitri apalagi adalah momen yang sangat tepat untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada para guru yang beriman Muslim. Berkali-kali kita berkunjung pada seseorang, tidak akan berkesan lebih dalam daripada dibandingkan sekali saja kita berjumpa dengannya pada hari raya besar seperti hari-hari penting dalam kehidupan, seperti pesta pernikahan dan sebagainya, lebih-lebih pada hari raya keagamaan. Kini setelah aku menjadi imam, aku berupaya untuk bersilaturahmi dengan para aparat, mulai dari tingkat rukun tangga, kepala desa, camat, bersama-sama dengan pengurus dewan paroki atau pastoral. Puji Tuhan, hal ini dapat menambah saling pengenalan dan saling pengertian
sehingga dapat memperlancar jika ada urusan dalam kaitan dengan pemerintahan. Dulu aku juga pernah ke Bapak Bupati dan bahkan ke Bapak Gubernur. Tentu saja hal itu akan kulakukan jika tempat, waktu, dan keadaan memungkinkan. Silaturahmi seakan-akan perbuatan sepele atau remeh dan kurang mempunyai nilai, hanya pemborosan waktu saja. Padahal sesungguhnya komunikasi yang alami tatap muka seperti itulah yang terbaik hasilnya, karena seluruh dan dapat terekspresikan dari mimik wajah, emosi, pikiran, ucapan dalam dialog, dan segala-galanya hadir secara utuh. Kini komunikasi sejati seperti itu menjadi diminimalisir dan menjadi kurang dengan adanya alat-alat komunikasi yang sebenarnya takkan pernah dapat menggantikannya. Dengan penggunaan alat-alat komunikasi seperti sekarang ini, dalam banyak hal sangat dibantu memang. Namun silaturahmi tetaplah yang paling manusiawi. Selamat Hari Raya Idul Fitri nanti, dan mohon maaf lahir dan batin. Amin.